Oke, sebelum lanjut ke videonya, di sini saya mau bagi-bagi voucher iklan Shopee sebesar 5% ya diskonnya ini. Dan voucher iklan Shopee ini hanya berlaku dari bulan Januari 2023 ya, sampai Maret 2023. Jadi setelah bulan itu, voucher diskon iklan Shopee 5% ini tidak bisa digunakan ya. Oke. Nah, cara menggunakannya sendiri itu seperti ini ya. Mudah banget, kalian tinggal pergi ke sini iklan Shopee ya. Setelah itu tinggal isi saldo sini ya. Top up seperti biasanya guys ya. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih mau top up berapa. Terserah. Di sini nggak ada minimalnya ya. Kalian top up dari 5.000 juga bisa, dari 25.000 juga bisa gitu ya. Ini sebagai contoh saya mau top up 200.000 nih ya. Nah, setelah itu kita tinggal klik ini nih, voucher nih ya. Nah, terus kita masukkan di sini kode vouchernya. Kode vouchernya kalian tinggal masukkan aja ini guys. Huruf besar semua ya. Sony 25K231. Oke, jadi ini ya kodenya ya. Sony 25K231. Setelah itu tinggal kalian klik pakai ya. Nah, nanti akan otomatis ke diskon di sini ya. Diskon 5% ya. Nah, jadi ini saya top up 200.000, itu bayarnya cuma jadi 190.000 ya. Karena dapat diskon 5%. Setelah itu kalian tinggal klik check out saja gitu guys ya. Oke guys, jadi di fitur ini kita itu bisa melihat kata kunci yang paling bagus di dalam kategori produk yang kita jual. Nah, ini ada banyak banget ya kata kuncinya itu kita scroll ke bawah juga masih banyak gitu guys ya. Nah, kalau misalnya kata kuncinya itu indeks pencariannya 100% gitu ya, intinya yang birunya itu paling kanan gitu ya. Kayak misalnya ini nomor 1, nomor 2 ini ya. Itu berarti kata kunci ini itu bagus guys. Dan ini bisa kita gunakan untuk dimasukkan di judul produk kita ataupun di kata kunci saat kita mau mengiklankan. Jadi enak banget nih fitur ini gitu ya. Kita dikasih tahu kata kunci yang bagus di dalam kategori produk kita. Terus selain fitur kata kunci juga di sini ada fitur produk terlaris, produk populer dan juga produk serupa. Yang dimana kalau kita bisa manfaatkan fitur ini dengan baik ya, ini kita bisa manfaatkan untuk riset produk terlaris ya, terus juga bisa kita manfaatkan untuk riset kompetitor kita guys. Jadi benar-benar enak ini karena bisa meningkatkan penjualan kita kalau kita benar-benar manfaatkan dengan maksimal. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang fitur rahasia dari Shopee yang bisa meningkatkan penjualan guys. Jadi fitur ini tadi ya, seperti yang di highlight itu kita bisa melihat kata kunci teratas, terus juga kita bisa melihat produk-produk yang laris ya, produk populer dan lain sebagainya guys. Jadi enak banget fitur ini gitu ya. Karena ya tadi guys ya, fitur ini tuh bisa memberikan data-data yang valid ya, yang sesuai dengan toko kita ya. Kayak tadi kata kuncinya itu kata kunci yang cocok untuk toko kita. Terus juga fitur ini pun gratis guys ya. Nah, apa sih nama fiturnya? Namanya adalah fitur panduan penjualan. Fitur panduan penjualan adalah fitur yang diberikan sama Shopee secara gratis, yang dimana fitur ini gunanya untuk membantu kita sebagai penjual bisa mendapatkan data-data yang bisa kita manfaatkan untuk peluang dan juga perkembangan bisnis kita guys. Jadi di fitur panduan penjualan itu ada beberapa data gitu ya. Yang pertama itu adalah data produk terlaris. Jadi di sini di produk terlaris itu Shopee akan menampilkan produk-produk yang paling laris berdasarkan kategori. Jadi mulai dari kategori aksesoris, terus juga kategori fashion ya, dan lain sebagainya. Itu akan dikasih tunjuk tuh produk mana yang paling terlaris gitu ya di kategori tersebut. Terus data yang kedua adalah kita disediakan juga produk populer. Nah, data di produk populer ini itu akan ditunjukkan ya, kata kunci plus juga produknya guys ya. Jadi di produk populer ini akan dikasih tahu tuh nama produknya ya, kayak misalnya baju anak Blackpink. Nah, di sana nanti akan ditunjukkan tuh mana aja dari kata kunci baju anak Blackpink tadi produk-produk yang paling laris ya, modelnya seperti apa, terus juga judulnya seperti apa. Jadi kita bisa lihat di fitur ini guys ya. Dan produk populer ini tuh masih nyambung dengan kategori kita. Kalau misalnya kategori kalian itu katakanlah di kategori fashion anak gitu ya, nanti yang ditampilkan di produk populer ya, kata kunci dan juga produknya, itu juga di kategori fashion guys. Fashion anak juga ya. Jadi masih satu inilah ya, satu data gitu ya. Kalau kalian ya di kategori otomotif, nanti yang akan ditampilkan di produk populer juga kategori otomotif ya. Kayak kata kunci sama produknya guys. Jadi menyesuaikan dengan kategori yang kalian jual ya, untuk data produk populer ini. Terus data yang ketiga ada yang namanya data produk serupa. Nah, produk serupa ini akan ditampilkan kompetitor-kompetitor yang menggunakan foto yang mirip banget dengan produk kita. Jadi kalau misalnya nih kalian menjual kaos kayak gini gitu ya. Nah, kalau ada kompetitor yang pakai foto kaos kayak gini juga, itu akan ditampilkan nih ya di produk serupa ini guys. Jadi kalian bisa melihat tuh kompetitor-kompetitor kalian itu mana aja ya yang menggunakan foto yang mirip guys. Dan data yang terakhir adalah kata kunci teratas. Yang dimana dengan fitur kata kunci teratas ini kita bisa
bisa melihat ya kata kunci yang paling bagus yang cocok dengan kategori produk kita ya. Dan ya, itulah tadi ya untuk data-data yang disediakan sama fitur panduan penjualan ini guys. Oh ya, sebagai disclaimer juga, kalau misalnya kalian itu belum ngebuka ya fitur ini, karena ini fitur nggak untuk semua toko ya, hanya toko beberapa aja, karena ada persyaratannya. Persyaratannya untuk membuka fitur panduan penjualan ini, kita harus minimal dapetin 100 pesanan pertama dulu guys di toko Shopee kita. Jadi kalau misalnya kita udah tembus 100 pesanan ya, selama kita berjualan, nanti kita akan ngebuka nih fitur ini. Nah, untuk kalian yang saat ini belum bisa dapetin 100 pesanan gitu ya, selama kalian mulai awal jualan, kalian bisa tonton video saya di pojok kanan atas ya. Di sana sudah saya jelaskan cara saya dapetin 100 pesanan pertama saya di Shopee. Nah, sekarang saya akan jelaskan ke kalian strategi yang bisa kita gunakan untuk menambah penjualan dengan fitur ini guys. Yang pertama, kita bisa gunakan fitur ini itu untuk ngeriset produk baru kita ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngebuat produk baru gitu ya, atau mau ngupload produk baru, kita bisa riset dari fitur ini. Nah, fitur apa yang bisa kita gunakan? Yaitu di produk terlaris ya guys ya, sama produk populer. Jadi kalau produk terlaris kan tadi bisa ngelihat terlaris ya di kategori tertentu. Terus kalau di produk populer ini adalah produk-produk yang saat ini lagi populer ya di dalam kategori produk kita. Ya kalau misalnya kita fashion anak ya, ini akan munculnya fashion anak guys ya. Seperti itu. Nah, ini adalah produk-produk populer ya. Ada di pakaian anak laki-laki ya. Karena anak laki-laki itu ternyata produk populernya itu gambarnya seperti ini rata-rata ya. Ini kayak gini ya. Modelnya juga seperti ini. Untuk baju anak Blackpink nih, itu kayak gini ternyata ya. Yang paling populer ternyata ini guys ya, kaos polos gitu ya. Ini out of the book nih ya, di luar kita. Saya kira baju anak Blackpink itu munculnya ya gambar-gambar model Blackpink kayak gini ya. Ternyata enggak, kaos polos juga laris guys ya di kata kunci baju anak Blackpink. Nah, ini mungkin kalian bisa tiru nih ya. Kalian mungkin jualan kaos polos juga dan kasih mungkin kata kunci baju anak Blackpink. Waktu kalian iklan, entah kalian pasang di judul kalian. Ini ada sandal anak perempuan juga ya. Nah, ini kita intinya bisa cek guys ya. Kita bisa lihat, kita bisa gunakan fitur produk terlaris sama produk populer ini untuk ngeriset produk baru kita ya, karena ini berdasarkan data langsung gitu ya. Nah, selain kita bisa menggunakan fitur ini untuk ngeriset produk, kita juga bisa gunakan fitur ini untuk meriset kompetitor kita. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk ngeriset kompetitornya pakai analisa SWOT guys. Nah, apa sih analisa SWOT? Nah, ini adalah analisa SWOT ya. Analisa SWOT itu kurang lebih adalah analisa yang biasanya saya gunakan untuk meriset kompetitor saya ya. Di sini terdiri dari 4 matriks ya, yaitu ada strength atau kekuatan ya. Ini strength atau kekuatan dari toko dan juga produk kita. Terus ada juga weakness ya atau kelemahan. Nah, ini kelemahan dari toko kita ataupun produk kita. Terus ada opportunity atau peluang yang akan kita bisa dapetin gitu ya. Terus yang terakhir ada threats atau ancaman. Nah, ini ancaman-ancaman dari kompetitor kita guys. Jadi mencakup 4 hal ini ya. Ini juga biasanya yang digunakan sama perusahaan-perusahaan gitu ya. Analisa SWOT ini. Nah, ini saya contohkan ya cara menggunakannya ya. Nanti kalian bisa download juga nih template-nya ya. Ada di Canva. Nanti kalau misalnya kalian mau, akan saya taruh di deskripsi ya. Oke. Nah, ini kita mulai dari strength dulu ya, atau kekuatan nih. Kekuatan dari toko saya atau produk saya. Nah, misalnya kekuatan dari toko saya itu adalah pengirimannya cepat gitu ya. Karena hari itu pesen, kalau misalnya masih di bawah jam 5 sore itu langsung dikirim hari ini gitu misalnya ya. Pengiriman cepat. Jadi itu adalah salah satu kekuatan kita. Terus juga misalnya garansi ya. Kita juga memberikan garansi ya atau retur, gratis retur lah. Intinya kalau misalnya ada produk yang rusak gitu ya pas di perjalanan terus pas sampai rusak, kita ganti ya guys ya. Kita ganti, ongkirnya kita tanggung ya untuk pengiriman ke alamat customer itu. Jadi ini bisa dibilang kita kasih garansi lah. Nah, ini adalah kekuatan kita ya. Ini kedua, ini kekuatan kita. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja kekuatan di toko kalian itu apa gitu ya. Ini saya contohkan. Terus kelemahan. Nah, ini kelemahan dari toko kita. Kita pasti punya kelemahan guys ya. Misalnya, kelemahan dari toko saya itu adalah lokasinya di daerah guys ya. Jadi ini lokasinya di daerah. Nah, ini juga salah satu kelemahan ya. Karena bisa jadi customer-customer kita itu lokasinya ada di kota ya. Nah, kalau misalnya customer kita itu lokasinya di kota terus pesan ke toko kita yang ada di daerah, nanti kan ada ongkir yang lumayan mahal gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kelemahan toko saya nih, lokasinya di daerah misalnya. Terus juga biasanya pas lokasi di daerah itu nggak support ekspedisi instan ya. Jadi kayak Grab Express terus juga GoSend itu nggak support ya. Ini juga salah satu kelemahan nih di toko saya. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja kelemahan. Kalian cari kelemahan dari produk dan juga toko kalian. Terus kita langsung lanjut ke opportunity atau peluang ya. Kedepannya yang bisa kita ambil nih peluang-peluang kedepannya. Misalnya peluang kedepannya itu kita bisa ekspor gitu ya, kita bisa join ekspor ya, jadi kita bisa ngirim tuh ya ke beberapa luar negeri. Jadi market kita bukan hanya di Indonesia saja, tapi kita juga bisa nargetin market di Malaysia, Singapura ya. Di Shopee ada yang namanya Shopee Ekspor gitu kan. Nah, ini opportunity kita bisa kasih ekspor misalnya. Terus misalnya lagi opportunity-nya itu sekarang multi warehouse ya atau multi gudang. Jadi kita bisa buka beberapa gudang gitu ya, pakai gudang online ya, misalnya Credible ataupun Shipper ya, supaya kita bisa menjangkau beberapa customer walaupun
gudang kita itu di daerah, kita bisa buka cabang lagi misalnya di Surabaya, terus misalnya buka lagi di Jabodetabek gitu guys. Dan nanti pas customer itu yang dari Jabodetabek itu ongkirnya lebih murah ya, karena kita ada gudang di Jabodetabek juga gitu kan. Nah, ini kita bisa guna ini ya ke depannya ya, kita bisa opportunity lah yang bisa kita garap gitu ya, ekspor sama multi gudang. Terus kita masuk ke threats atau ancaman ya. Nah, ancaman yang bisa diberikan itu adalah misalnya biaya admin ya, biaya admin marketplace yang semakin mahal gitu ya, atau semakin naik. Nah, ini kita apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya nanti ancamannya ini. Nanti kita cari solusinya ya dari ancaman. Terus misalnya lagi ancamannya adalah banting harga gitu ya. Jadi ada banyak banget ya kompetitor kita misalnya yang jual murah ya, itu kan salah satu ancaman juga gitu ya. Nah, apa nanti kita akan cari solusinya. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan analisa SWOT ini ya guys ya untuk melihat kompetitor kita. Nah, ini kita bisa gunakan juga di sini ya untuk melihatnya. Misalnya ini kan banyak nih ya produk yang murah misalnya. Nah, kita masukkan ke ancaman. Terus misalnya opportunity. Nah, opportunity kita bisa cek juga kompetitor kita, apakah kompetitor kita juga udah ekspor atau belum. Nah, ini kalau misalnya rata-rata kompetitor kita itu belum ekspor ya, belum aktifin fitur ekspor, kita harus cepet-cepet nih untuk aktifin fitur ekspor biar kita bisa mendahului ya untuk mengambil pasar di luar negeri. Seperti itu guys ya. Nah, setelah itu misalnya kesimpulannya ya, ini kan strength kita, ini kekuatan kita seperti ini, kelemahan kita seperti ini. Nah, setelah tahu seperti ini, berarti kita tinggal cari solusinya aja. Nah, hal yang bisa kita lakukan pertama adalah kita selalu menjaga ya kekuatan kita atau bisa menambah dari kekuatan kita. Ini kan kekuatan kita cuma ada 2 nih ya, yaitu pengiriman cepat sama currency. Nah, ini kita bisa tambah nih kekuatan kita. Misalnya kita tambah add value lagi dari produk kita ya. Katakanlah kita tambahin packaging yang lebih bagus ya, atau lebih mewah gitu ya. Itu bisa juga guys ya, kekuatan kita intinya kita tambah lah atau kita jaga lah minimal itu. Jangan sampai hilang kekuatan kita ini. Terus dari kelemahan kita, nah kelemahan kita ini kalau bisa diperbaiki. Kayak misalnya kita harus cepat-cepat buka lokasi di kota ya, supaya toko kita itu bisa support ekspedisi instan. Nah, terus kalau untuk opportunity kita juga harus cepat-cepat gabung Shopee Ekspor ya, supaya bisa mengambil target market di luar negeri. Dan kita juga bisa membuka multi gudang ya, multi gudang di kota-kota. Jadi kita selain bisa Shopee instan tadi ya, atau support ekspedisi instan, kita juga bisa menarget kota-kota lain gitu ya, yang ada di Indonesia, gudang-gudang kita. Dan untuk ancamannya ini biaya admin sama banting harga, mungkin kita bisa tambahin ya add value, supaya kita bisa menaikkan profit kita, dan juga kita nggak ikut-ikutan banting harga gitu guys ya. Kurang lebih seperti itu gimana caranya untuk menggunakan analisa SWOT ini ya, dan untuk meriset kompetitor guys. Dan terakhir yang bisa kita gunakan dari fitur panduan penjualan ini adalah di riset kata kunci teratas ya. Nah, di kata kunci teratas ini kita bisa gunakan guys ya. Ini kan ada baju anak perempuan dan lain sebagainya toh. Ya, ini bawah-bawah juga masih banyak ya gitu ya. Kata kunci yang bagus. Nah, ini kita bisa kumpulkan dan kita bisa gunakan untuk referensi. Pas nanti kita mau upload produk baru ya, kita bisa pasang di judul produknya, atau kita mau ngiklanin produk nih. Nah, ini kita bisa gunakan kata kunci ini ya untuk digunakan di iklan kata kunci pencarian. Jadi seperti itu guys ya, fitur yang kita bisa manfaatkan dari fitur panduan penjualan ini untuk meningkatkan penjualan kita. Ini saya rekap ulang ya. Tadi kita bisa gunakan untuk riset produk ya. Kalau kita mau ada produk baru, nah kita bisa risetnya nih, kita cari referensi dari sini bisa ya. Terus yang kedua kita gunakan untuk riset kompetitor ya, menggunakan analisa SWOT tadi. Terus yang ketiga kita bisa gunakan untuk meriset kata kunci ya, mulai dari digunakan untuk judul maupun juga iklan kata kunci. Oke guys, jadi seperti itulah tadi ya gimana caranya menambah penjualan ya menggunakan fitur panduan penjualan ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan juga bisa menambah informasi ke kalian ya. Kalau fitur panduan penjualan ini kita bisa manfaatkan juga loh ya untuk kebutuhan toko kita. Masa fitur yang udah diberikan sama Shopee gratis ya, udah dikasih data-data yang valid, nggak kita manfaatkan gitu kan. Jadi kita manfaatkan lah ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton and see you. Bye.